mengantongi 2 poin secara bersih. Ya, ini bisa jadi game terakhir sebenarnya di antara Onyx dan juga Lufrey. Untuk sementara Lufrey masih terlihat belum mendapatkan jawaban bagaimana cara mengalahkan Onyx. Mungkin di break 5 menit tadi mereka bisa sedikit nonton replay gimana caranya Onyx kalah waktu di regular season. Karena sekarang benar-benar speechless banget sih, bingung banget gimana caranya bisa mengalahkan Onyx. Tapi nggak bisa, nggak gitu. Kalau kita ngomongin regular season jauh. Iya. Jauh banget. Kenapa? Metanya beda. Esmeralda waktu itu belum ada, Pak. Belum ada juga. Belum ada. Belum Metanya juga belum kayak gini. Ya, tapi mungkin bisa memperlihatkan sesuatu kan. At least gameplay dari Onyx Esports yang kita tahu agak sedikit berbeda setelah mereka pergi untuk melancong ke negeri lain, ke Filipina. Mungkin gameplay dari Filipina sudah mereka terapkan. Mereka nggak terlalu fokus ke hero-hero aja sekarang, tapi objektif gaming kelihatan juga. Dan mungkin, tapi aku masih mendapatkan bahwa mereka masih memakai 3 core-nya. Ya pasti. 3 core mereka. Tapi aneh gak sih? Kayak juara season 2 dulu pergi ke Filipina dulu, ya kan? Jadi juara. Kalau misalnya yang ini jadi juara juga gara-gara yang Filipina, mungkin bakal jadi tradisi ya nanti. jadi tradisi ya. Bisa jadi ya, tapi berangkat mesti ke Filipina dulu. Tapi itu adalah mungkin salah satu dari banyak cara juga. Mungkin jadi mesin pendukung pula. Tapi PR-nya lagi adalah di sini Lufrey Esports mereka dalam kondisi yang gak baik. Dibabat habis bisa dibilang. Mereka nggak bisa melakukan banyak perlawanan kecuali di game kedua awal-awal. Mereka masih bisa bernapas, tapi apa yang harus dilakukan Lufrey Esports? Yang harus dilakukan Lufrey Esports adalah percaya. Dan jangan menyerah. Jangan menyerah. Bener sih, maksudnya kayak soalnya dalam 2 draft kali ini mereka sudah mengeluarkan bisa dibilang draft baik mereka. Drafting phase terbaik mereka menurut kalian? Ya, aku setuju. Bener-bener mungkin bisa dibilang kalah dari soal gameplay. Comfort hero mereka sudah mereka gunakan semua. Tapi dalam hal ini jangan pernah ragu untuk selalu ngambil comfort hero tersebut lagi gitu. Karena mungkin bisa coba 1-2 kali. Jangan pernah mencoba untuk tiba-tiba langsung kayak, oh mungkin kita udah gak bisa pakai draft ini, kita pakai draft baru. Karena itu biasanya justru makan waktu, bakal lebih parah lagi. Mereka juga belum tentu percaya diri dengan draft yang baru juga gitu. Walaupun bisa dibilang oke, mungkin lebih mengcounter sama hero-heronya Onyx. Jadi apakah menurut Volpa juga demikian hero harus diganti dari Lufrey Esports? Lufrey udah bagus seperti yang tadi udah di-mention Odi. Aku nggak tahu sebenarnya harus diganti atau enggak. Kalau boleh jujur, maaf nih ya. Aku nggak tahu. Sebenarnya mungkin bener yang dibilang oleh Max. Mekanikalnya aja yang beda. Ya. Mekanika skill, begitu jauh kah Onyx karena kan tim-tim lain? Bisa dibilang secara umur, satu masih junior, satunya lagi kayak senior kan. Umur, baik umur. Iya. Ya kan? Jadi kayak Engsel jarinya udah beda gitu? iya, junior itu masih banyak. Iya. Senior tuh agak kaku. Gitu ya kalau menurut Chan. Gak gitu juga sih. Tapi ternyata di sini kita sudah memasuki pick pertama dari Onyx Esports. Kaja menjadi pilihan utama. Mereka masih membuang hero yang sama yaitu Kufra dan juga Digi. Sedangkan Lufrey Esports, wow, Akai daripada dipakai oleh Onyx Esports langsung dipanggil saja oleh Lufrey Esports. Pandanya kemari dan juga Gashen. Hero favorit Kido dilepas begitu saja oleh Onyx Esports. Ya, kalau mau kalah menurutku udah mesti pakai hero terbaik. Jadi kadang-kadang susah menerima kekalahan kalau misalkan kayak kita banyak banget hal yang mencoba. Tapi dalam hal ini mereka sudah lagi-lagi bakal mengambil draft yang paling mereka sukai. Begitu pula juga tapi Onyx dengan Hayabusa. Jadi tampaknya bakal jadi battle assassin versus assassin. Assassin versus Assassin. Tapi kekuatan dari Hayabusa ditambah dengan dia sangat kuat dalam split push. Dan ada Harit pula di sisi Onyx Volpa. Lufrey bisa dapat ini. Dia udah punya ya kayak Gashen. Dia punya Gashen paling enggak yang bisa diandalin. Mungkin dengan sedikit ya aku nggak tahu sih sebenarnya combo Akai ini agak susah ketika King Skull-nya masuk. Dia pakai Hurricane Dance. Apakah cocok gitu loh? Kalau nggak cocok, ini bahkan jadi kerugian yang besar, bakal jadi blunder yang membuat mereka akan makin terpuruk. Ya sebenarnya King Skull dan Hurricane Dance memang tidak cocok, tapi dalam hal ini mereka mencoba untuk counter langsung Hayabusa dan Harit. Dua-duanya bisa lompat, dengan adanya King Skull bisa jadi nggak bisa. Dan Lufrey kali juga keputusan bagus untuk tidak mengambil Tamusa gitu, sebenarnya satu-satunya yang menurut saya agak minus. Karena kalau kita lihat berkali-kali Lufrey mereka punya combo-combo bagus, combo-combonya bagus, tapi Tamusnya tidak bisa ikut battle pada saat itu juga. Karena itemnya belum komplit. Karena paling dia punya item defense mungkin ketika dia nggak bisa main damage, ya udah defense aja. Paling nggak dia memberikan waktu untuk teman-temannya memberikan
transfer damage sebelum dia hilang dari map. Ya. Sebelum dia hilang dari map, ternyata kita melihat Onyx Esports sudah membuang Kimi dan juga Louvre Esports, Minotaur. Apakah dengan adanya Minotaur, Onyx Esports akan semakin perfect? Sehingga langsung saja dipatahkan begitu saja? Ya ini untuk mendinai aja Onyx Esports kemampuan punya battle. Mereka nggak mau kasih ada hero battle sama sekali, makanya udah tidak ada Grok, tidak ada Chow, tidak ada Minotaur. Onyx Esports harus bermain dengan tank yang lebih defensif, bisa dibilang mungkin pilihannya antara Lolita atau Gatot Kaca sebenarnya di sini. Gatot Kaca. Gatot Kaca? Mereka nggak pernah pakai sih, mereka nggak pernah Tapi pakai. Tapi kayak sebenarnya untuk melawan Agak sedikit sulit. Akai lumayan. Avatar Guardian itu kayak susah banget sih untuk masuknya. Kayak ya terlalu lama sih kalau menurut aku pribadi. Setupnya agak sedikit sulit. Lolita tentunya jauh lebih cepat memang. Ya Lolita, Franco, Hylos bagus. Tigreal. Tigreal juga oke karena aku tahu Psycho ataupun Drian mampu untuk main itu. Wow, dan Leomord lagi. Permainan Leomord yang memukau di game kedua akan kita sajikan lagi dan siap, ini dia dari Onyx Esports. Mereka sudah mengantongi 5 hero-nya. Sedangkan Louvre Esports, hero terakhir. Volva kira-kira apa? Mungkin support. Support? Mungkin support. Dan kalau dari draftnya kayak gini harusnya support. Main sitarnya bisa damage. Min sitar damage. Bukankah itu well, agak sedikit terlalu berbahaya? Itu yang dilakukan Arrow of Billy ya tapi salah. Ya. Ya jadinya begitu, tapi untuk last pick, Odi Masalahnya nggak ada Digi sih. Jadi Ya. agak sulit memang. Pilihan support lainnya yang bisa diambil mungkin Nana kembali di sana. Kita lihat di game kedua sebenarnya lumayan efektif walaupun tidak berhasil untuk memenangkan game. Atau lapu-lapu. Atau fighter lapu-lapu juga nggak jelek, cuman mereka harus benar-benar dapetin early game-nya lebih mantap. Oh, ini dia talent-talent Takut kita lagi. juga ya, lagi rame-rame seru-seruan bareng semuanya dari Ini percaya segala usia, teman. Ya. kalangan semuanya. Wah ya lu, Tamus. Kido bukannya lagi main kok duduk di situ, itu corner. Dan ternyata Tamus masih menjadi pilihan akhir bagi Louvre Esports. Bakal ada game ketiga atau tidak? Enggak. Enggak, Odi. Kan game ketiganya sekarang. Game ketiga. Oh iya juga ya. Bakal ada game keempat atau enggak? Thanks, Paul. Enggak. Sulit, cuman kita nggak tahu sih. Kita nggak akan tahu sih. Kan abis ini jadwalnya angkat trofi kan? Belum. Kita nggak akan tahu sebenarnya. Jadi kita boleh semangatin bareng kedua tim yang sedang bertanding Britama Arena. Boleh tepuk tangannya bersama. Kita bakal langsung lempar saja ke caster kita. Ada KB dan juga Pasta, silahkan. Let's go game number 3, 3-0 atau Louvre bisa memaksa Onyx untuk bermain satu game lagi KB? Game yang keempat tentunya kalau seandainya Louvre berhasil mengamankan poin kali ini cukup kuat di lini depan. Tapi agak aneh sebenarnya. Kalau tadi Volva bilang habis match ini adalah habis game ini, maksud Pasta angkat trofi di jadwal Pasta nggak ada yang kayak gitu. Iya, karena saya nggak megang jadwal di sini. Ya betul banget. Oke, sekali lagi sebelum masuk in game Britama, mana suaranya? Wow, kurang. Panggil lagi B. Britama Arena, mana suaranya? Yes, this is it. Game number 3 Smash them. menjadi game penentuan tentunya untuk Onyx Esports kalau mereka bisa mengamankan game ini KB. Betul sekali tentunya. Piala memang sudah di depan mata, tapi jangan sampai lengah karena 2 poin yang sudah mereka dapatkan di game sebelumnya. Ya, yang jadi masalah kalau pas lihat dari draftnya entah kenapa pas saya yakin banget dengan draft yang dilakukan sama Onyx Esports dibandingkan Louvre Esports kali ini. Walaupun kedua tim ini sama-sama menggunakan signature hero-nya. Pick off oke. Oke. Team Core-nya fight- juga oke. Ya, core-nya oke banget. Split push ada. Paket lengkap sih. Team fight-nya juga bagus banget. Cuma dalam Sasa. segi setup war kayaknya Onyx lebih diunggulkan karena mereka punya Tigreal, mereka punya Sasa, initiate agresifnya lebih bagus di arah Onyx Esports. Nah, tapi Louvre dengan adanya Min Sitar dan juga Akai, 2 hero ini bisa menetralisir team fight atau inisiasi yang dilakukan sama Onyx. Nantinya kalau seandainya memang harus ada implosion yang digunakan sama Drian terlebih dahulu, Betul? mungkin di sini adalah momen di mana Yor harus dengan cepat menggunakan Hurricane Dance-nya. Kali ini Kido juga masih bertahan di arah bottom lane. Oh, gold buff-nya diambil. Kido dalam ancaman di bottom lane dan first blood-nya diambil oleh Udil kali ini. Yor datang, tapi nggak ada bala bantuan. Yornya mencoba untuk menghindar. Masih ada Synchro Vision, mencoba untuk bertahankah. Di bottom lane masih dikejar begitu saja, tapi kita bisa melihat sendiri Yornya bakal tumbang. Bahkan mungkin ada korban ketiga. Psycho Namun selamat. dari Psycho dan masih bisa selamat beserta dengan Wizard pun sebagai bonusnya kali ini. Ini lebih unggul dibanding game 1 dan game 2 di mana Shadow mereka kill. berusaha jauh anti-Messi top lane. Dia masih bisa survive, tapi ini lebih
better dibandingkan game 1 dan game 2 di mana mereka mendapatkan 3 poin pertamanya. Mereka mendapatkan 3 poin pertama sebelum 2 menit KB. Sebelum 2 menit ini makin lebih liar lagi permainan dari Onyx. Dan bahkan kali ini ada anti-match mengganggu, langsung didorong begitu saja Secret Hammer. Kayaknya gak bisa bertahan, Yornya hilang. 4-0 untuk poin sementara kali ini. Betul banget, dan kayaknya Lovre bener-bener dikandangin sama Onyx Esports. Oh, Mereka Mas, nggak ya. dikasih space sama sekali, tapi Psycho di arah mid lane sudah bener-bener terkena hit dari turret pertama milik Lovre. Yep, ini kayak serangan kejutan tapi Psycho udah level 4 jadi otomatis Divine Judgment sudah dimiliki. Siapapun yang bakal diculik sama Psycho ini akan jadi makanan untuk Udil tentunya. Ini kayak korban pertama Jill, Oh no, udah mulai Oh. bersembunyi pelan-pelan, Oh, langsung ketahuan, menuju langsung ke arah ada sana dan Judgment ditarik. Zaman Force dikeluarkan kali ini, one man down. Semua Pick off yang sukses skillnya. dari Onyx Esports. semua source skillnya keluar hanya untuk Jill. Mungkin karena bottom lane ada Turtle jadi bakal diambil komit semuanya dan bakal langsung bergerak bersamaan. Tapi kali ini kita bisa melihat sendiri Onyx Esports dengan percaya diri berhasil mengamankan Turtle yang pertama. Objektif mereka benar-benar tertata dengan rapi. Mereka pengen pick off, sukses. Mereka langsung menuju ke arah Turtle, sukses. Top lane Pick off. kalau sudah dikeluarkan Wow. Engage, masih bisa mundur dengan Shadow-nya ke arah belakang. Tapi Secret Drian Hammer. didorong langsung. Yor, Hurricane Dance defensif dikeluarkan kali ini mengenai 2 tapi hanya memukul mundur. Hati-hati. Biar bersatu menyelamatkan diri. Hati-hati. Bakal dikejar Zaman Force dikeluarkan, one man down again. Udil mendapatkan tambahan poin untuk Oh, Onyx implosion. tentunya. Bahkan double point diamankan begitu saja. Gashian berusaha lari tapi Psycho bakal memotong dari arah sebelah kanan. No. Kido Nggak, jadi harus ternyata. pulang sih. Dia nggak punya cukup mana untuk melakukan combo-kombonya juga. Sasa sementara itu di bottom lane dia lebih unggul ketimbang Jill. Jill udah tumbang 2 kali, tapi Sasa dapatkan 1 assist dan belum Hati-hati tumbang mid sama lane-nya. sekali. Hati-hati mid lane-nya karena udah mulai dikontrol sama Onyx Esports. Set up position dari kedua tim perlahan-lahan tapi pasti masih bisa mengamankan buff tentunya untuk Lovre, tapi mereka belum mendapatkan poin sama sekali KB. Betul sekali, anti-match langsung komit ke arah top lane tentunya kali ini bersama dengan Drian mendapatkan top turret tentunya tanpa ada gangguan. Bottom lane sepertinya akan Free ada turret. sedikit pertikaian. 7-0 masih belum pecah telur dari Louvre Esports, makin buruk lagi. Menit keempat belum mendapatkan poin Dan sama lihat sekali. different network-nya. Mulai terlihat 4.000. 4.000 udah mulai didapatkan, sedikit lagi mendekati 5.000. Bahkan kalau lebih buruk lagi Turtle akan membuat networknya makin jauh lagi. Tinggal 30 detik lagi kalau nggak salah. Under 1 minute untuk Turtle berikutnya. Anti-match masih mengontrol area top lane. Drian sedikit mengamankan jungle yang dipunya sama Lovre. Ya, mid lane mungkin balik jadi sasaran tapi belum ada pergerakan ke arah mid lane. Awas, Mid lane-nya dibiarkan Akai, begitu saja. lompat, Hurricane Dance dorong ke arah belakang kali ini masih bisa kabur terhadap Anti-Match mempermainkan Shadow-nya. Nice juke by the way, Anti-Match selamat dari pick Shadow off. kill. Oh, Shadow kill ke arah belakang. What masih Oh, Anti-Match. bakal membuarkan sebuah space begitu saja. Bottom lane-nya bakal diambil. Dia datang cukup terlambat tapi bukan masalah karena pertukaran kill masih didapatkan di arah bottom lane. Ya itu trade yang bagus banget karena sama-sama mendapatkan 1 trade point dan diunggulkannya lagi di sini Onyx mendapatkan objektif di arah bottom lane mereka. Ya, poin demi poin didapatkan. Louvre pecah telur. Bahkan 2 akhirnya. objektif. 2 objektif diamankan, bahkan kali ini ada Yor. Mungkin Judgment. bakal ditarik, Judgment ditahan. Nggak ditahan, what? Ternyata masih mendapatkan poin unstoppable begitu saja dari Psycho. What nice play dari Onyx Esports. Mereka benar-benar bisa mengatur tempo dan ritme yang sangat rapi. Mereka tahu mereka harus bergerak ke arah mana, objektifnya kemana duluan. Kali ini Explosion! Dua, dorong ke arah belakang, nggak bisa survive. Oh my Dikeluarkan God. Marsha berusaha menyelamatkan diri tapi masih ada zaman dan Udil mendapatkan poin Kanan kiri, sangat kanan banyak. kiri, kanan kiri. Triple poin Onyx, untuk Onyx. seorang Kaja. Kaja loh, men. Ini Kaja. benar-benar gila banget. Psycho berhasil mendapatkan 8 poin penuh. Walaupun dia berperan sebagai support, tapi eksekusinya betul-betul dilahap semua sama Psycho. Item defense-nya bakal dimiliki sebentar lagi. Turret demi turret mulai didapatkan. Hanya tersisa top outer turret untuk Kita lihat Louvre setup-nya. Esports. Kita lihat setup-nya. Datang Tigreal dari arah Tigreal sebelah Implosion. kiri, kumpulin Implosion mengenai 2. What a nice play. Ini cukup mengejutkan tentunya bagaimana ada King's Call defensif namun tidak punya impact yang terlalu besar. Udil udah di belakang, Zaman Force sudah di pop up dan bahkan poin demi poin. Desnya 12-1 diculik lagi. Marsha terciduk begitu saja, mega poin diamankan begitu saja daripada seorang Udil. Lebih mengerikan lagi 13-1 Oh my perbedaannya god. kali ini poinnya. Sepertinya rematch yang terjadi di final Piala Presiden bener-bener terulang kembali. Oh no, Shadow Kill enggak, cuma lempar shuriken. Top lane bakal di-push lagi sama anti-match. Jill bener-bener underperform banget.
4 kali tumbang kali ini. dari Bahkan dia Jill-nya. masih level 6. Yap. Dia nggak ngedapetin space experience, dia nggak ngedapetin space network juga. Dia bener-bener ke lockdown dan nggak ada tempat untuk dia farming. Sementara kita tahu di sini Tamus membutuhkan item dan juga XP yang cukup banyak. Betul sekali, ada serangan langsung Hurricane Dance. Karya serangan defense hilang minus saja instant point dari Kido. Tapi bottom lane-nya Gak masalah, karena Nggak 3 masalah. ultimate skill-nya keluar dari tim Lovre Esports. Ini momen yang bagus kalau misalkan Onyx pengen secure satu inhibitor turret atau mereka pengen ngambil turtle dulu, regroup dulu, baru mereka maju lagi ke arah depan. betul sekali, mungkin akan bergerak ke arah objektif, namun oke. Objektif turret. lagi. Turret Arsya turtle. coba untuk melihat keadaan kali ini di sisi River masih belum mau dikomit dan sepertinya Lufre dia nggak bakal mau kontes. Dia udah tahu perbedaan networknya 10.000 di menit yang ke-7. Masih kecil tapi masih. Oh, Jasmine-nya nangkep Kido. Masih kecap. Maka kena 2. Ada Yor minus saja Hurricane stable begitu saja. Dan ada Blazing di belakang. Marsa masih bisa mundur dengan Aegis juga. Oh, Sasa dapat point. ternyata. Sasa berhasil mendapatkan poin tambahnya dan bahkan mungkin ingin lebih. Enggak, ternyata langsung muter jalan. Ada Kido ketahuan sangat hebat dan bahkan mungkin langsung ada momentum Sasa bakal dapat triple point di arah bottom lane daripada Kido. 16-2. Tidak ada trade point sama sekali dan ini benar-benar setup yang matang dari Onyx. Mereka tahu bergerak ke arah mid, rotate ke arah bawah, ngontrol jungle dari Lovre dan ngebuat Lovre benar-benar berada di sangkar burung KB. Ini tinggal top turretnya didapetin. Tinggal inhibitor turret baru mereka benar-benar terkurung dengan strategi Onyx Esports. Permasalahannya network makin lama makin jauh. 11.000 sudah didapatkan. Anti-match memang sudah tumbang 2 kali, tapi lihat top lane push-nya masih bisa dilakukan dengan cukup stabil. Ya, bahkan di sini lagi-lagi terjadi Lovre tidak mendapatkan satupun objektif ke arah turret dari Onyx. Wow, Endless Battle diamankan, Heptasis diamankan, bahkan melihat kali ini perbedaan network makin jauh lagi, 13.000. Kido masih membutuhkan item-item favoritnya, dia baru aja ngamanin Clock of Destiny. Tapi itu belum menjadi jawaban untuk tim fight selanjutnya. Dan Lufre tersisa inhibitor turret kali ini. Bottom lane-nya udah mulai di setup. Dominance Ice dan mungkin setupnya akan dilakukan setelah Lord yang pertama. Yang penting mereka bisa ngontrol landingnya dulu. Minionnya di-push ke arah inhibitor turret, jadi mereka punya banyak waktu untuk mengambil Lordnya. Karena pas saya yakin di sini Onyx udah punya cukup besar damage untuk mengamankan Lord dengan sangat cepat. Betul sekali, tapi pertanyaannya adalah Watt mulai punya item. Dia udah level 10, gak ada satu tumbang pun poin dari Watt. Tapi kalau seandainya Wattnya tumbang di sebuah team fight, ini bakal jadi mimpi buruk untuk Lufre. Mereka gak bakal punya source damage tertinggi yang memang dia dari tadi farm, dia dari tadi safe play banget. Lihat setupnya. Lot akan diinisiasi secepatnya tentunya anti-match tentunya kali dengan Udil. Langsung mendapatkan momentum. Ini bakal cepet banget sih. Lufre mereka harusnya mengetahui momentum tersebut. Tapi mereka nggak ada yang mau komit maju ke depan. Mereka ingin melakukan defense secepatnya. Mereka nggak mau ngambil resiko. Mereka ingin team fight 5 lawan 5 di inhibitor turret. Ini yang Pasa bilang, pinternya Onyx adalah mereka mengepus semua minion di setiap laning dan mereka cukup free untuk mendapatkan Lord pertamanya. Kontrol yang cukup bagus untuk Onyx Esports demi mengamankan Lordnya. 15.000 berbeda network Betul, pasta. jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Ini Lord akan bergerak sebentar lagi tentunya. Push demi push dilakukan. Onyx Esports mulai menunjukkan performa terbaiknya lagi kali ini. Akankah mereka mendapatkan 3-0 lagi? Maybe yes, Maybe yes. maybe no. Oke. Oke. Sebentar lagi akan ada team fight tentunya. Menit ke-10 sudah muncul kali ini. Sebentar lagi akan memasuki menit ke-12 di mana momen-momen krusial akan terjadi. Lufre mulai melakukan defense setup yang cukup rapi di depan sana. Inhibitor turret bakal jadi korban kah? Setup kali ini udah mulai masuk bagian dalam. KB Lord sudah mulai masuk. Saya menunggu momen untuk melakukan jump. Jasmine kali ini hilang begitu aja. One man's down masih berlanjut. Inhibitor turret sudah mulai hilang. Dan Marcia sepertinya bakal di pick up begitu saja. Darahnya Megak untuk serang Leomord. 3 man's down dan Jill dan sudah last standing. The golden age of glory. Here comes your new champion, Onyx Esports. Berikan tepuk tangan untuk Onyx Esports. A new history di MPL season yang ketiga. Wow. Well played by Onyx. Inilah dia. Wow, dan mereka harus melakukan tindakan fair play terlebih dahulu. Yap, Tetap menjunjung tinggi sportivitas. selalu. Wow, wow, wow.
3-0 tanpa balas, 2 kali bertemu di babak grand final di 2 turnamen berbeda dengan hasil yang sama. Onyx benar-benar tak terkalahkan. Di atas langit ada apa KB? Di atas langit ada internet, kata Wat. Betul juga. Kata Wat ya. Oke tim, Onyx bisa langsung menuju ke arah piala mungkin sekarang juga. Onyx, Setelah bersalaman, Onyx Esports bisa langsung menuju ke arah trofi kalian. Kalian berhak mengangkat piala ini karena kalian berhasil memenangkan season 3 untuk MPL Indonesia. Tapi ingat juga KB, kedua tim yang masuk di babak final ini, mereka mewakili Indonesia di Filipina nanti. betul sekali di ajang Mobile Legends Southeast Asia Cup. Yap, Onyx bisa langsung menuju ke arah trofi sekarang juga. Betul sekali. Masih ngobrol ya? Masih ngobrol ya? Curhat dulu. Masih mau diskusi. Curhat dulu. Masih mau diskusi. Pelan-pelan, sabar. Masih Yap. senyum dari kedua tim. Betul, dan sekarang Onyx. Ayo Onyx, let's go. Hampirin pialanya sekarang juga. Oke. Let's go jejer 5, kita pegang bareng-bareng. Pegang bareng-bareng pialanya terlebih dahulu. Cukup diingat pialanya cukup berat. Yuk. Oke. Let's go, kita angkat pialanya Onyx, langsung pegang pialanya. Inilah dia, the real champion MPL season ketiga Indonesia, Onyx Esports. Kita mengundang tamu VIP kita untuk memberikan medali ke Onyx Esports. Dipersilahkan sekarang juga penyerahan medali. Wow, lihat mainan apa di sana. Wow. Wow. Dipersilakan untuk Bapak Lius untuk menyerahkan medali ke Onyx Esports. Sebagai simbolis juga karena Onyx Esports adalah juara kita di season yang ketiga untuk MPL Indonesia. Mereka masih senang gak, Be? Senang banget lah. Itu emang biasanya. Emang kebiasaannya ya? Biasa. Ngulur-ngulur waktu ya? Bukan gitu, bukan. Nah, dia 5 anak muda yang berhasil mencetak sejarah baru. Ya, dipersilakan Bapak Lius untuk memberikan medali kemenangan ke arah Onyx Esports. Bisa langsung diserahkan medalinya satu persatu. Gila loh. Karena kita sudah terlalu senang dan udah ngelihat
Onyx mengangkat pialanya. Kayaknya panelis di sebelah kiri kita udah gak sabar untuk memberikan analisa. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Clara. Kemenangan beruntun dari Onyx Esports lagi dan lagi. Belum terpatahkan, belum ada yang bisa mendapatkan satu game pun di babak playoff ini. Wow, bukankah itu sebuah hal yang luar biasa? Karena kan udah pernah ya sebenarnya. Sebenarnya Di season 3 ini, di season 3 belum ada yang juga bakal jadi bisa dibilang memang pencapaian yang luar biasa, apalagi mengingat kompetitivitas semakin naik gitu kan. Udah season semakin naik, tapi Onyx masih menjadi juara yang benar-benar belum bisa kalah satu game pun, dan permainannya benar-benar mendominasi juga. Ini bukan hanya soal menang, ya, benar-benar mendominasi. dan juga pride ya. Pride-nya dan seluruh orang yang sedang nonton mungkin di sini 3-0 bener. Tapi tetap Why? Max nggak dapat MVP. Iya juga. Oh gitu ya, nggak dibagi-bagi MVP-nya. Dan congratulations sekali lagi tentunya untuk Onyx Esports. Seluruh